Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kepahitan adalah sebuah istilah atau kata kiasan untuk menggambarkan rasa marah yang dipendam, sakit hati, atau luka batin atas sebuah peristiwa menyakitkan yang pernah terjadi. Biasanya kepahitan diakibatkan oleh luka batin pribadi seseorang terhadap yang lain, lalu berubah menjadi dendam yang berkepanjangan karena tak pernah diselesaikan. Hal itu bisa merujuk kepada sebuah tindakan yang kasar atau emosi yang tidak terkendali, lalu terjadi sebuah kejadian merugikan bagi orang yang mengalaminya ataupun yang lainnya. Saudaraku, sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lebih detail mengapa kepahitan bisa terjadi. Lalu apa sebab akibat dari kepahitan? Lalu bagaimana caranya agar kepahitan tidak terjadi dalam diri kita atau seseorang? Kalaupun pernah atau terjadi, kita bisa mengatasi dan membuangnya. Kita akan membahas dan menseringkannya menurut Alkitab, firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman pegangan hidup orang Kristen yang percaya kepada Yesus Tuhan. Mari kita baca dan dengarkan bersama firman Tuhan yang menjadi acuan sharing kali ini. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman ini luar biasa. Dari apa yang kita baca bisa dikatakan bahwa marah itu suatu yang manusiawi, bagian dari suasana emosional manusia. Tetapi marah juga harus dikontrol dengan baik. Sebisa mungkin jangan sampai berlarut-larut, karena amarah sangat mungkin menjadi penyebab melakukan dosa. Maka firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku, jika Anda menjadi marah, akan sangat baik amarah itu tidak disimpan di hati. Tetapi pada saat itu juga, sebaiknya amarah sudah hilang dalam pikiran. Jangan biarkan amarah terus berlanjut sampai keesokan harinya. Lalu di ayat selanjutnya, firman Tuhan bilang, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena ketika kita marah, disitulah kita membuka celah pada iblis. Apalagi sampai marah-marah, maka jadilah iblis berkuasa atas si pemarah itu. Ketika itu terjadi, maka banyak hal negatif yang akan mengikuti. Itulah yang diinginkan iblis. Dari mulai berkata-kata yang kasar sampai dengan menyakiti hati, menyebabkan perselisihan. Jika hal itu terjadi berkali-kali, maka timbullah yang namanya dendam, membara sampai kepada kepahitan. Kepahitan juga bisa terjadi karena mengalami hal-hal yang buruk dan traumatis di masa lalu. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah penyebab kepahitan terjadi karena marah yang berkepanjangan tanpa diselesaikan, sehingga iblis berkuasa menunggangi si pemarah tersebut. Demikian juga pengalaman buruk dan traumatis yang pernah terjadi di masa lalu tanpa diselesaikan. Berikutnya, apa akibat dari kepahitan? Tidak akan pernah merasakan ketenangan, selalu dikuasai oleh emosi dan amarah, pendendam. Yang lebih parah akan hidup dalam cengkeraman kuasa iblis yang membawa kepada kebinasaan. Lalu berikutnya adalah bagaimana caranya agar kepahitan tidak pernah terjadi dalam diri. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh.
Kita harus bijak dalam menyikapi situasi yang bisa membuat jadi marah, apalagi disimpan dalam hati. Firman Tuhan bilang, jangan lekas-lekas marah. Kalau kita lakukan itu, kita menjadi sama dengan orang bodoh yang menyimpan amarahnya dalam hati. Berikutnya dalam kitab Matius 6 ayat 12, firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Agar supaya kita tidak dikuasai oleh kepahitan, kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Mungkin sulit jika sudah kadung melukai batin, tapi libatkan Tuhan dan andalkan Dia dalam prosesnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lepaskan pengampunan buat mereka, maka kita tidak lagi dikuasai oleh amarah. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Jangan hanya jago berkata-kata saja dalam doa Bapa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tetapi kenyataannya tidak memaafkan. Itu namanya membohongi Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah kasih Allah untuk mendasari itu semua, maka kita akan terbebas dari amarah dan hal-hal lainnya yang mengakibatkan kepahitan dan dosa. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa hidup di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.